Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang pengalamanku untuk menaiki puncak dari atap Jawa Barat cuy, Gunung Ciremai. Puncak tertingginya Jawa Barat ya. Oke, kisah ini aku mulai di tanggal 6 teman-teman. Tanggal 6 bulannya Oktober tahun 2021. Ini aku udah persiapan dari Wonosobo. Itu logistik, bisa kalian lihat cuy, logistiknya lumayan lengkap ya. Ada lontong, terus ada bakso, sayuran, tempe, dan yang lainnya udah paket lengkap. Ditambah lagi senter ini aku sangu banyak banget baterai cuy. Terus ada telur, mantol, dan yang lainnya logistik lengkap beserta perlengkapannya juga lengkap cuy. Ini aku berangkat tanggal 6 bulan Oktober tahun 2021. Untuk harinya sendiri hari Selasa teman-teman. Hari Rabu ya. Nah, ini kita prepare, tapi sayangnya di sini udah malam teman-teman. Kita starting itu udah malam habis maghrib. Ya biasa, kita rencana berangkat mau sore, tibanya malah malam gitu loh. Ini kita prepare, kita pakai mobil untuk menuju ke kota Kuningannya ya. Cuman karena kita berempat gitu ya. By the way, personil di pendakian kali ini aku, terus ada Agus, Edwin, dan juga Satria. 4 cowok semua. Jadi carrier-nya pun gede-gede semua. Ini bagasi pun sampai full kayak gini cuy. Bisa kalian lihat sendiri. Udah full, muatan full banget gitu kan. Oke. Jadi sekitar jam 7, jam 8 malaman itu kita berangkat coy. Nah, kita berangkat. Terus setelah itu ini footage di jalannya ya teman-teman. Dan kita sampai di Kuningan itu sekitar subuh. Terus kita tidur gitu ya. Nah, ada yang menarik coy. Waktu aku di Kuningan itu ya, di tempat budeku itu ada insiden kecil di mana lampuku itu ya, lampu mobilku itu ketiban duren coy. Alhasil sepanjang waktu gitu ya, kita itu kepikiran gitu loh. Wah, gimana itu kan? Belum daki aja udah kena musibah gitu loh. Alhasil yang pendakian tadinya mau pagi itu kita sampai mulur gitu ya, gara-gara kepikiran itu kita sampai mulur sampai habis makan siang. Ini berangkat udah siang banget anjir. Basecampnya aja udah mau tutup gitu loh. Tapi karena lewat jalur orang dalam gitu ya, jadi Palutungan gitu. Buat kalian yang belum ngerti, tutupnya itu sekitar jam 12 gitu ya. Pendakian dari basecamp tutup jam 12. Jadi kalian kalau ke Palutungan itu harus kurang dari jam 12 gitu loh. Tapi karena ini kenalan gitu ya. Karena ini kenalan jadi kita berangkat siang pun masih dapat tiket. Untuk estimasinya sendiri bisa kalian lihat sendiri ya cuy. Estimasi waktu kurang lebih 10 jam. 10 jam bayangkan. 10 jam kalau kita berangkat duhur itu kurang lebih sekitar jam 9 malam kita baru sampai puncak. Waduh, gila itu. Oke, setelah sampai basecamp Palutungan itu aku sama Agus masih sempat bercanda. Selanjutnya lanjut kita untuk regis ya teman-teman. Di sini regis kita ngisi sampah, terus perlengkapan apa aja yang kita bawa. Selanjutnya kita dijelaskan untuk briefing untuk jalur-jalurnya gimana. Maklum kita semua kan berasal dari Jawa Tengah gitu ya, belum ada yang pernah ke sini. Ini awalnya itu aku pengen ngajak kakakku gitu loh, cuman kakakku itu kan di hari Kamis itu kan dia itu masih kerja gitu loh. Tadinya aku pengen berangkat hari Jumatnya nih, aku pengen berangkat hari Jumat. Cuman ya gimana coy, karena Satria itu ngedrel gitu ya, hari Sabtu harus sampai bawah lagi gitu ya. Alhasil Kamis kita gas gitu loh. Padahal tadinya ada penunjuk jalan nih kakakku, cuman gara-gara Satria hari Sabtu ada kuliah, makanya kita berangkatnya hari Kamis. Hari Kamis dari basecamp anjay. Di sini pos 1 Cikowong, jadi dari sini kalau misalkan jerigen masih kosong, dikosongin aja.
Nanti di pos 1 diisi karena di sini ada mata air, MCK ada, musola ada, untuk pengisian air pun di Cigowong. Kalaupun di perjalanan ada botol kosong diisi full ya di Cigowong. Perhitungan itu satu orang 4,5 liter perbandingannya. Per orang itu 4,5 liter. Jadi sebisa mungkin lebih dari cukup itu pengambilan di Cigowong. Oke? Oke, lanjut. Setelah penjelasan dari Mas-mas Basecamp selesai, kita pun berdoa coy di sini. Berdoa. Ya berdoa mulai. Berdoa mulai. Min. Ya berdoa selesai. STMJ. Yuk. STMJ berkah. Selanjutnya kita mulai trekking. Ini kita mulai trekking aja udah siang banget ya, sekitar jam 2 OTW jam 3-an teman-teman. Udah kesorean banget ya. Target kita adalah pos 5. Pos 5. Sebenarnya aku agak pesimis ya. Cuman ya karena cowok-cowok semua ya udahlah kita jalanin aja dulu gitu kan boy. Nah ini kita mulai jalan. Jalurnya itu sebenarnya nggak begitu terjal. Cuman di sini jalurnya itu panjang banget. Estimasinya itu 10 jam. Nih bahkan di sini kalian bisa lihat Cigowong pos satunya itu masih 2,8 km bosku. Wih, jauh banget. Di pertengahan pos 1 gitu ya, menuju pos 1 itu kita semua udah overheat coy. Udah kepanasan, belum sampai pos 1 loh padahal. Ini udah kepanasan ya, kita rehat dulu gitu kan, lepas baju, beneran udah keringatan semua, kita beneran udah overheat coy. Sambil minum-minum. Selanjutnya setelah kita istirahat, kita menemukan aliran sungai coy di sini. Ini aliran sungai nggak tahu kali dari mana dah. Cuman tempatnya beneran bagus ya. Wow, baru kali ini aku nemu gunung yang ada jalur naik jalur turun, padahal kita itu lagi posisi naik. Mana jalur turunnya itu kita harus melewati kali. Nah ini baru ini nih. Terus belum lagi vegetasinya itu beneran masih rapet banget itu ya. Jadi ini kali itu wah keren banget ya. Lanjut setelah kita nuruni kali, jalur kembali datar ya teman-teman. Kembali menyusuri hutan yang pohonnya itu gede-gede parah gitu kan. Dan akhirnya kita sampai di Cigowong pos 1 coy. Ini udah sore banget nih. Udah sekitar jam 4 OTW setengah 5-an ya. Malah mepet jam 5. Ini kita makan-makan dulu gitu kan di sini, makan ngemil gitu ya. Ini aku review bahwasannya di pos 1 Cigowong itu mata airnya itu aman coy. Meskipun ini aku daki kemarau, tapi bisa kalian lihat sendiri mata airnya tetap terjaga, tetap bagus, tetap bisa kalian ambil airnya gitu ya. Yang mau wudhu sholat juga bisa di sini. Ada WC-nya juga coy. Asik kok. Asik nang kene. Nanti arep munggah apa Ndon? Ya mau kan rombongannya iki karo dhewe bisa. Really? Jangan mangkat jam 09.00 loh. Anjir. Mata air Cigowong bosku. Tap. Lanjut, langit udah mulai menunjukkan gelap gitu ya. Di sini kita naik dan kita sampai pos 2 Kuta. Ini udah mulai gelap coy, udah mulai sore tambah sore gitu ya. Di sini kita udah mulai kecapean.
udah mulai haus gitu kan. Terus kita mulai naik lagi, dan habis lepas dari pos 2 Kuta itu jalannya udah mulai naik dan kabut udah mulai turun coy. Yang tadinya cerah sekarang berkabut. Ini di sini kita OTW Paguyangan Badak coy. Pos 3 berarti ya, pos 3 Paguyangan Badak. Dan sebelum malam itu kita udah sampai di pos 3 yaitu Paguyangan Badak. Wah, lumayan. Di ketinggian 1848 coy. Paguyangan Badak pos 3, mantap. Apa? Terus setelah dari Paguyangan Badak ini kan udah sore banget nih, jam 5 lebih ya teman-teman. Jam 5 lebih itu kita udah mulai naik dan kita sampai di Arban ya teman-teman. Pos 4 itu udah malam coy. Ini beneran udah malam, udah harus banget pakai senter, udah nggak ketolong kalau nggak pakai senter. Karena bagi kalian yang tahu Ciremai itu vegetasinya rapat banget. Walaupun ada cahaya bulan purnama, itu tetap nggak kelihatan coy, nggak ketolong kalau kalian nggak bawa senter. Untungnya di sini aku bawa batu serep banyak ya, aku bawa sekitar 12 batu senter, jadi ya masih aman gitu ya. Ini kita santai-santai di pos 4. Ini di sini aku udah mulai bimbang nih, anak-anak mau tak tanya gitu kan, mau ngecamp di mana, pos 4, pos 5. Cuman gimana ya? Karena fisik kita udah mulai capek gitu kan, kita OTW jauh dari Wonosobo ke Kuningan aja udah memakan tenaga gitu ya. Aku sebenarnya mau banget gitu ngecamp di pos 4, cuman cara pos 4 kalau mau summit itu udah masih jauh banget gitu. Alhasil kita berangkat lagi, naik coy. Setelah itu kita ya ngecamp di pos berikutnya ya teman-teman. Ini di sini kita mendirikan camp. Terus habis itu udah lapar banget kan, kita langsung makan. Dan selanjutnya kita naik coy. Kita naik dan kita ketemu tanjakan Asoy coy. Ini kita ngecamp di pos 5 ya by the way. Kita buka tenda di pos 5 di bawah tanjakan Asoy pas. Nah, jadi kita buka tenda, kita mau naik langsung ketemu sama tanjakan Asoy di sana cuy. Kenapa kok namanya tanjakan Asoy? Ya karena Asoy beneran. Nih by the way ini tenda kita ya teman-teman. Eiger Oren, mantap. Apa? Ngomongi perlengkapan gue tolong dino kok. Siapa ngerti? Oh alah. Ono sinyal lo, kayak ngezoom lihat gini wae. Lanjut, setelah itu kita naik ya teman-teman. Kita naik tanjakan Asoy. Ya beneran Asoy. Cuman karena kita habis starting apa ya, kita istirahat dulu gitu ya. Jadi masih santai gitu loh. Nih nggak berapa lama dari pos 5 kita nemu pos 6 ya teman-teman, Pasanggerahan. Ada shelternya juga, sama kayak pos 5 ada shelternya juga. Ini kondisi Pesanggerahan. Lanjut setelah dari Pesanggerahan naik lagi, naik jalurnya makin curam coy. Dan kita nemu pos 7 Sangyang Ropo. Pos 7 nggak ada shelternya sama sekali karena cuman kayak gini doang coy. Terus kita lanjut naik, bisa kalian lihat jalurnya makin curam, vegetasinya makin nggak ada. Dan alhasil kita nemu Gua Walet coy. Nih Gua Walet. Gua Waletnya ada di bawah sana ya. Jadi kalau kita mau ke Gua Walet harus muter terus ke bawah sana. Ini buat emergency kalau kalian mau ngecamp bisa sih di Gua Walet ini. Oke, terus kita lanjut naik lagi. Dari Gua Walet harusnya udah deket ya puncaknya, cuman walaupun deket jalurnya bener-bener
Nah, ini kita sampai puncak coy. Selamat sih ta. Mantap. Mantap. Puncak Jawa Barat. Wuhu. Atap Jawa Barat. Jadi kita ndaki ke puncak itu waktu pendaki-pendaki udah mulai turun ya. Kondisi jam berapa? Sekitar jam 10-an mungkin kita ndaki puncak. Dan kita turun ya sekitar asar gitu loh. Jadi beneran udah sore. Ini udah banyak banget kabut ya, bisa kalian lihat aja. Cuman ya akhirnya aku sampai di puncak Jawa Barat coy. Kondisi kabut, cuman tetap satisfying aku. Gak nyangka sih bisa sampai puncaknya Jawa Barat coy. Keren, gak ada kata-kata lain selain keren sih buat Ciremai ya. Hutannya, suasananya, semuanya keren. Ciremai bagus banget. Hutan terbagus. Aku udah ndaki banyak gunung, cuman hutan terbagus tetap punya Ciremai coy. Pelangnya si kayaknya gitu. Kunjil itu. Iya benar. Beh. Terus setelah itu kita turun, ngebut banget lah intinya turun, soalnya kita kemalaman anjir. Kita kemalaman, lanjutnya waktu malam aku touring sama kakakku yang gagal puncak itu ya. Pakai Vespa, cuman ya karena Vespa gitu ya. Di jalan Vespanya mogok cuy, ini lagi ditolong orang gitu ya. Terus selanjutnya ada insiden juga di mana kita lagi makan mie tapi digerebek sama polisi gara-gara ya masih PPKM ya teman-teman, dulu waktu 2021 masih PPKM. Jadi ini ada momen footage di mana kita lagi makan mie tapi didatengin Satpol PP sama Pak Polisi. Ya, itulah dia kurang lebih pengalamanku waktu ndaki Gunung Ciremai via mana tadi? Wah, aku lupa coy. Gunung Ciremai via Palutungan teman-teman. Nah, buat kalian yang punya pengalaman lain tentang gunung-gunung di Jawa ataupun di luar Jawa di Indonesia, silahkan komen aja di bawah coy. Sekian untuk kisahku. Jangan lupa subscribe. Thank you dan see ya.